Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arif KBRA, kali ini kami akan membagikan biografi Kiai Hasan Asy'ari, seorang ulama dan wali Allah dari Mangli, Magelang, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Mangli. Mbah Mangli dikaruniai karomah, melipat bumi, yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Di sisi lain, beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Misal, dia dapat mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Mari kita simak manakibnya. Bagi orang Jawa Tengah, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya, nama Kiai Hasan Asy'ari, atau Mbah Mangli hampir pasti langsung mengingatkan pada sosok kiai sederhana yang penuh karomah. Menurut almarhum wali Allah, Gus Mik, walau Mbah Mangli memiliki banyak usaha dan termasuk orang yang kaya raya, namun Mbah Mangli adalah wali Allah yang hatinya selalu menangis kepada Allah, menangis melihat umat, dan menangis karena rindu kepada Allah. Kiai Hasan Asy'ari, atau Mbah Mangli adalah mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, TQN. Mbah Mangli adalah salah satu tokoh yang mendirikan asrama pendidikan Islam di Magelang, yang santrinya berasal dari seluruh Indonesia. Meski terkenal di mana-mana, beliau selalu hidup sederhana. Beliau sering diundang ke sana kemari untuk mengisi pengajian. Pada saat mengisi pengajian, dimanapun ia, dan dalam kondisi apapun, Mbah Mangli tidak pernah memakai alat pengeras suara meskipun jamaahnya sangat banyak, hingga berbaris dengan jarak jauh. Namun, masyarakat tetap sangat menyukai isi pidatonya dan mendengar suara beliau. Kadang panitia sengaja menyelipkan amplop uang kepada Mbah Mangli, namun beliau dengan halus menolaknya. Dan biasanya beliau mengatakan, jika separuh dari jamaah yang hadir tadi mau, dan berkenan menjalankan apa yang saya sampaikan tadi, itu jauh lebih bernilai dari apapun. Jadi mohon jangan dinilai dakwah saya ini dengan uang. Kalau Tuan mau antar saya pulang, saya terima. Kalau kesulitan, ya gak apa-apa, saya bisa pulang sendiri. Mbah Mangli dikaruniai karomah melipat bumi, yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Di sisi lain, beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Misalnya, dia dapat mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Mbah Mangli juga ikut Thariqah Alawiyah. Beliau sering mengikuti maulid di Masjid Ar-Riyad, yang dipimpin oleh Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, setiap malam Jumat sejak zaman Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Adapun wiritan wajib di pondok pesantren Mangli adalah Rotib Al-Hadad, Rotib Al-Atos, dan Hizib Syakron sampai sekarang. Jika ada hal-hal yang mengancam dirinya, dengan arif Mbah Mangli tidak melawan berbagai ancaman dan gangguan tersebut. Ia justru mendoakan mereka agar memperoleh kebahagiaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan, kesederhanaan, dan ketokohan ini pula yang membawa Mbah Mangli dekat dengan mantan Wapres, Adam Malik dan tokoh-tokoh besar lainnya. Supri Hadi merupakan keturunan Haji Fatlan, atau Puspowardoyo, yakni tokoh Mangli yang membawa Kiai Haji Hasan Asy'ari, atau Mbah Mangli menetap di Dusun Mangli pada tahun 1956. Setelah mengasuh majelis talim selama 3 tahun, Hasan Asy'ari kemudian menikah dengan Hajah Ning Aliyah dari Sokaraja, Cilacap. Pada tahun 1959, Mbah Mangli mendirikan pondok pesantren Salafiyah, namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Pondok Pesantren Mangli, dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dusun Mangli terletak persis di lereng Gunung Andong, dengan ketinggian 1.200 di bawah permukaan laut. Bisa jadi ponpes ini adalah yang tertinggi di Jawa Tengah. Dari teras masjid, para santri bisa melihat hamparan rumah-rumah di kota Magelang dan Temanggung dengan jelas. Pemandangan lebih menarik terlihat pada malam hari, di mana lautan lampu menghiasi malam hari. Untuk ke lokasi ini, kita harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Magelang, di Kota Mungkit. Bangunan pondok yang berada di tengah-tengah perkampungan,
berdiri di atas lereng-lereng bukit, sehingga dari kejauhan terlihat seperti bangunan bertingkat. Meski terpencil, ribuan masyarakat setiap minggu mengaji ke pondok tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari sekitar Magelang, namun juga berbagai daerah lain. Uniknya, santri yang menetap di sana tidak pernah lebih dari 41 orang. Pondok Pesantren Mangli merupakan salah lembaga pendidikan yang unik dan menarik. Banyak ulama besar yang dicetak oleh ponpes ini. Sepak terjang pesantren tasawuf ini tidak terlepas dari sosok sang pendiri, yang memiliki banyak cerita keajaiban. Berdasar cerita yang beredar di masyarakat, Kiai Hasan Asy'ari, atau Mbah Mangli, bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Ia bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan Sumatera. Ia juga tidak memerlukan pengeras suara untuk berdakwah, seperti halnya kebanyakan kiai lainnya. Padahal jamaah yang menghadiri setiap pengajian Mbah Mangli mencapai puluhan ribu orang. Menurut sesepuh dusun Mangli, Mbah Anwar, warga Mangli sangat menghormati sosok Mbah Mangli. Bahkan meski sudah meninggal sejak akhir tahun 2007, nama Mbah Mangli tetap harum. Setiap hari, ratusan pelayat dari berbagai daerah memadati makam Mbah Mangli, yang berada di dalam kompleks pondok. Tokoh sekaliber Gus Dur semasa hidupnya, juga acap berziarah ke makam tersebut. Ini tak terlepas dari sosok karismatik Mbah Mangli yang menyebarkan Islam di lereng pegunungan Merapi, Merbabu, Andong dan Telomoyo. Ia juga merupakan mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, TQN. Mbah Mangli lah yang berhasil mengislamkan kawasan, yang dulunya menjadi markas para begal dan perampok tersebut. Pada masa itu, daerah tersebut dikuasai oleh kelompok begal kondang bernama Merapi Merbabu Kompleks atau MMC. Tantangan beliau sangat berat. Para begal membabat lahan pertanian penduduk, dan mencemari sumber mata air pondok. Warga Mangli sendiri belum salat meski sudah Islam. Kebanyakan warga kami hanya Islam KTP, ungkap Kepala Dusun Mangli, Supri Hadi. Sejak Mbah Mangli meninggal dunia pada akhir 2007, proses pendidikan di Pondok Pesantren Mangli dilanjutkan oleh Gus Munir. Sosok sederhana namun penuh wibawa ini, merupakan putra mantu yang diberi tugas meneruskan kelangsungan pondok pesantren tersebut. Mbah Mangli sebenarnya memiliki 1 orang putra, dan 4 orang putri. Putra pertama bernama Gus Thohir, menetap di Desa Canggalan, Kecamatan Gerabak. Adapun yang putri bernama Nimaunah, Nimaiyah, dan Nibariyah. Mereka bersama-sama membantu mempertahankan tradisi pesantren ala Mbah Mangli. Sebagai penerus pesantren Mangli, Gus Munir bertekad tetap mempertahankan apa yang sudah dirintis, dan menjadi kebijakan almarhum. Gus Munir secara rutin menggelar pengajian selapanan di berbagai daerah, seperti pada hari Minggu di halaman pondok, Kamis Wage di Desa Mejing, Candi Mulyo, dan lainnya. Meski tidak sebanyak semasa Mbah Mangli, warga yang datang mengaji tetap membeludak. Ia juga dengan tegas mempertahankan berbagai kebijakan almarhum, misalnya, tidak berkenan menggunakan pengeras suara saat pengajian dan khotbah Jumat. Keistimewaan Mbah Mangli yang lain, ia dapat mengetahui maksud setiap jamaah yang datang. Apapun permasalahan mereka, dan langsung dapat memberikan nasihat dengan tepat sasaran. Pernah seorang jamaah datang ke pengajian dengan membawa uang ibunya, yang semestinya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangganya. Di tengah pengajian, Mbah Mangli langsung menyindir orang tersebut, dan menasehatinya agar uang tersebut dikembalikan, dan ia segera memohon maaf kepada ibunya tersebut. Pernah juga seorang tamu datang ke pesantren Mbah Mangli. Sejak dalam perjalanan sang tamu tersebut sudah membayangkan mendapatkan suguhan buah jeruk yang sangat ranum, untuk menghilangkan rasa dahaganya selepas menempuh perjalanan jauh. Dan sesampainya di tempat Mbah Mangli, apa yang ia dapatkan? Mbah Mangli benar-benar menyuguhinya dengan hidangan jeruk keprok yang sangat segar. Di zaman itu, memang seorang kiai benar-benar diyakini sangat karib dengan Gusti Allah, sehingga ia benar-benar berkedudukan sangat istimewa, bahkan dipercaya sebagai waliullah. Maka tak heran, doa seorang ulama karismatik dipercaya sangat makbul dan mujarab. Inilah barangkali magnet daya tarik, sehingga umat mau mendekat, mendengar setiap nasihat penuh hikmat, dan kemudian berujung kepada pengamalan ajaran agama dengan penuh kemantapan rasa iman dan ketakwaan. Inilah kunci ketentraman jiwa, lahir dan batin, yang akan berdampak luas terhadap ketentraman, serta keguyuban masyarakat, bangsa dan negara. Mbah Mangli akan senantiasa dikenang segala amalan, dan jasa baiknya terhadap kemaslahatan umat. Segala sifat dan sikap ketawaduan, kealiman, kesederhanaan,
Jujur, amanahnya seorang Mbah Mangli akan senantiasa menjadi obor penerang, sekaligus cahaya pelita, petunjuk jalan bagi segenap umat yang senantiasa mendambakan keadilan dan ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Spirit dan semangat Mbah Mangli akan selalu hidup abadi di dunia hingga akhir zaman. Itulah biografi singkat Mbah Mangli yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.